Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga tetap sehat dan masih semangat mengikuti perkuliahan. Masih bersama dengan Pak Simon di sini, gitu ya. Jadi kita akan mengikuti sesi perkuliahan bahasa Indonesia dengan materi hari ini adalah ejaan dan tata bahasa, gitu ya. Jadi kita menggunakan PowerPoint audio sebagai variasi dari perkuliahan. Jadi nanti kalian akan menyimak paparan dalam bentuk PowerPoint sembari kemudian mendengar pemaparan dalam bentuk audio yang saya buat. Oke, jadi apabila nanti ada komen, ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan pada akhir video ini, gitu ya. Oke, saya rasa itu kita mulai saja materinya ya. Oke. Nah, berawal dari sini ya. Jadi untuk bisa memahami bahasa yang baik dalam penulisan karya tulis ya, makalah, artikel ataupun nanti skripsi itu ada syaratnya gitu. Jadi yang pertama itu adalah menggunakan bahasa yang baku ya, bahasa Indonesia yang baku mengenai struktur kalimatnya ataupun katanya gitu ya. Nah, gunakan juga pemilihan kata atau istilah yang tepat gitu. Nah, ini poin pertama gitu ya. Terus kemudian yang kedua, logis gitu. Nah, kalau logis ini terkait dengan masuk akal nggak gitu ya. Jadi bahasa itu juga harus bisa dicerna gitu, masuk akal gitu ya. Apalagi terkait kalimat, nanti ada kalimat yang mungkin sulit dipahami, sulit dimengerti. Nah, itu artinya bahasanya belum baik gitu ya. Nah, yang ketiga kemudian adalah keterangan yang dikemukakan itu bisa diukur secara pasti. Nah, ini terkait dengan penerimaan pesan di dalam bahasa itu gitu ya. Jadi apakah pesan yang disampaikan dalam bahasa itu dapat dimengerti oleh banyak orang atau hanya orang-orang tertentu aja gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan kemampuan untuk mencernanya gitu. Jadi kalau bahasa yang sifatnya rahasia mungkin itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu, tapi ketika dia menjadi bahasa publik maka harusnya bisa dicerna atau bisa dipahami secara kuantitas lebih banyak orang gitu ya. Nah, kemudian tepat, ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksud gitu ya. Jadi kadang ada orang yang lain yang dipikir, lain yang dibicarakan misalnya gitu kan, atau penuh dengan kata-kata yang simbolis gitu kan. Jadi kalau kata simbolis ini kan paling sulit dimengerti gitu ya. Jadi mungkin hanya dimengerti oleh beberapa orang yang memang paham dengan kata-kata simbolis tadi itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian kalau di dalam karya tulis ilmiah nanti harus dihindari gitu ya. Jadi beda antara bahasa karya tulis ilmiah sama bahasa percakapan itu nanti beda gitu. Nah, kemudian denotatif. Nah, denotatif ini artinya kata yang dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan gitu ya. Jadi kata yang dipilih itu sifatnya netral gitu ya, tidak melibatkan perasaan gitu ya. Jadi hindari. Beda dengan nanti misalnya membuat propaganda, membuat naskah pidato misalnya gitu ya. Nah, ini berbeda. Karena tulis ilmiah itu sifatnya tidak melibatkan perasaan, sifatnya objektif gitu ya, dan kemudian artinya bisa dipahami oleh si penulis dan bisa dipahami juga oleh orang yang membaca nanti. Jadi tidak banyak menggunakan kata kiasan misalnya gitu. Nah, kemudian ringkas. Jadi ide dan gagasan yang diungkap sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya bernas. Nah, bernas ini apa? Bernas ini artinya powerful atau kuat gitu ya.
maknanya gampang ditangkap gitu kan, itu bernas itu. Jadi kalimatnya itu tidak belibet itu ya, tidak bertele-tele, sesuai apa yang dimaksud dan apa yang ditulis itu sesuai gitu kan, dan tidak berlebihan. Nah, kemudian runtun. Jadi ide yang diungkapkan itu sesuai dengan urutannya gitu ya, di dalam kalimat maupun dalam paragraf gitu. Nah, jadi ini udah bicara tentang kesatuan dalam paragraf gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik gitu ya. Jadi kita misalnya bercerita tentang kegiatan hari ini, makanya ceritakan dulu kan yang pagi hari gitu ya. Pagi hari saya bangun tidur, kemudian gosok gigi, sarapan gitu kan, baru kemudian siangnya buka laptop mengikuti perkuliahan, sorenya istirahat gitu. Jadi jangan kebalik gitu ya. Pada hari ini saya buka laptop, kemudian tidur siang, kemudian mandi gitu kan, terus sarapan gitu kan. Waduh, maknanya jadi berbeda, nanti orang memahaminya malas amat ini anak gitu kan. Nah, mandinya baru sore misalnya itu. Nah, jadi jangan kebolak-balik gitu. Oke. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bahasa Indonesia yang benar dan bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini menarik nih gitu ya. Jadi selama ini sering dengar istilah gunakan bahasa Indonesia dengan benar, atau ada juga yang bilang gunakan bahasa Indonesia dengan baik gitu. Nah, apa bedanya gitu kan? Ada bahasa Indonesia dengan benar, ada bahasa Indonesia dengan baik gitu ya. Nah, jadi yang pertama, bahasa yang digunakan itu dikatakan baik jika maksud yang diungkapkan itu bisa dipahami dengan tepat gitu ya. Jadi kemampuan untuk memahami perkataan itu yang menjadi ukuran dari bahasa, yang menjadi ukuran dari penggunaan bahasa gitu. Jadi kalau dia berbicara dengan jelas, kalimatnya jelas gitu ya, dan orang bisa menangkap dengan tepat, maka bahasanya sudah baik gitu ya. Nah, terus kemudian poin yang B, bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif dalam menyampaikan satu maksud gitu ya. Jadi bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif. Nah, bahasa sekarang ini kan kadang kalau sudah dalam aktivitas keseharian dengan teman, misalnya dengan sahabat, kalimatnya kan nggak panjang-panjang gitu ya. Nah, apakah Anda berkehendak untuk makan siang pada saat ini gitu kan? Nah, itu kalau yang baku kan. Tapi kadang kan efektifnya itu dalam percakapan kan, sudah mau makan belum gitu kan? Nah gitu kan. Jadi maknanya jadi lebih ringkas, tapi maksudnya juga tersampaikan. Jadi bahasa yang baik itu tidak harus selalu baku gitu ya. Yang penting adalah bisa tersampaikan gitu ya. Nah, ini konteksnya bahasa Indonesia ya. Kalau dia ngajak makan yang pakai bahasa daerah mungkin lain lagi gitu ya. Satu orang Batak, satu orang orang Sulawesi ngobrol kan nggak nyambung gitu kan, jadinya kan nggak efektif gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa yang baik sebagai bahasa yang efektif gitu. Nah, kemudian poin C gitu, keefektifan komunikasi lebih banyak ditentukan oleh keserasian bahasa dengan situasi gitu ya. Nah, situasi ini waktu, tempat, dan orang yang diajak bicara gitu ya. Nah, jadi ingat poin efektif tadi apa? Maksudnya tersampaikan dengan baik gitu ya. Nah, jadi situasinya apa gitu ya. Jadi kalau jam 12 siang tepatlah ngomongin makan siang gitu ya. Tapi kalau jam 9 udah ngomong makan siang, maka jadi nggak tepat kan. Jam 9 kok makan siang gitu kan. Nanti jam 12 nya makan apa itu namanya gitu kan. Nah, gitu. Jadi situasi, waktu, tempat misalnya. Nah, tempat ini juga nanti menentukan daya tangkap
orang yang kita ajak bicara gitu ya. Jadi kalau lagi jalan kemudian ngelihat restoran, temannya nunjuk itu restoran gitu ya, bicarain cuma ayo makan gitu. Nah, bahasanya ringkas tapi tempatnya tepat gitu. Nangkep kan? Nggak perlu panjang-panjang tuh, nggak harus misalnya di depan sana ada restoran yang menyajikan rendang, kerupuk gitu kan, cendol gitu. Apakah Anda bersedia untuk makan gitu kan? Nah, kalau sama temen kan, ayo makan, saya lapar gitu, paling gitu kan. Nah, tempatnya tepat, maka efektif dia gitu kan. Nah, kemudian orang yang diajak bicara ini juga bisa punya tingkat pemahaman atau daya tangkap yang berbeda nanti gitu kan. Nah, gitu kan. Terutama bicara tentang sesuatu hal yang sifatnya khusus misalnya gitu kan. Nah, bicara tentang ngajak mabar temennya misalnya gitu ya, tapi ngomongnya sama sama guru gitu ya, atau sama kakek kalian gitu kan, jadinya nggak efektif kan. Apa itu mabar itu nanti, jadi nggak efektif kalau bicara dengan orang yang tidak tepat gitu ya. Nah, jadi poinnya apa gitu, jadi bahasa yang baik itu poinnya adalah pesannya bisa disampaikan atau dipahami dengan baik gitu, walaupun tidak harus sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Nah, masuk nih kita kepada, kalau begitu bahasa Indonesia yang benar itu kayak mana Pak gitu kan, gitu ya. Nah, jadi bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah penggunaan berbahasa ya. Jadi ada struktur kalimat itu ya, ada SPOK di situ, kemudian ada penggunaan kata sambung yang tepat gitu ya, atau penggunaan imbuhan yang tepat gitu ya. Nah, tapi kan ini semua umumnya pada keseharian kan tidak seperti itu gitu ya. Kalau pada wilayah yang bukan situasi ilmiah gitu ya, tempat yang tidak menuntut keilmiahan misalnya, atau waktu pada saat perkuliahan misalnya, pada saat perkuliahan ya harus bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Nah, pada saat bikin skripsi gitu kan, nah itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Nah, jadi janggal kalau misalnya di kantin kita menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Nah, sebaliknya kalau lagi presentasi, ceramah, seminar, pakai bahasa-bahasa yang keseharian gitu ya. Nah, ini makanya bedanya di situ. Jadi kalau keseharian gunakan bahasa Indonesia yang baik, pada saat di event ilmiah, kegiatan ilmiah, gunakan bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Nah, poin E gitu kan ya. Jadi janggal kalau ilmuwan lagi ceramah, lagi seminar, dibandingkan dengan menggunakan bahasa yang sehari-hari gitu ya. Nah, poin yang baik sebenarnya ada di bagian akhir ini, paragraf ini itu ya. Poin yang baik itu sebenarnya adalah menggunakan bahasa yang benar dan baik gitu. Nah, bahasa yang sesuai dengan kaidah dan juga sesuai dengan situasi dan bisa ditangkap dengan baik. Ini sebenarnya bagus gitu ya. Jadi kalau melatih kegiatan formal seharusnya seperti itu, penggunaan bahasa yang benar dan baik. Kegiatan formal itu misalnya lagi perkuliahan, lagi presentasi gitu ya, lagi memimpin rapat gitu kan. Nah, itu harus menggunakan bahasa yang benar dan baik. Jadi bahasa yang benar itu sesuai kaidah, bahasa yang baik pesannya bisa ditangkap dengan jelas gitu. Nah, oke. Nah, kita masuk kepada materi tentang
ejaan gitu ya. Nah, ini juga penting gitu ya, karena nanti ini terkait dengan bagaimana menulis secara berkualitas. Jadi banyak tulisan-tulisan ilmiah, makalah, artikel ataupun skripsi itu yang masih sering bermasalah dengan ejaan. Kelihatannya sepele tapi lumayan juga dampak itu, karena bisa maknanya berbeda atau kemudian tidak mengenakan untuk dibaca gitu ya. Jadi kemampuan untuk menetapkan tanda baca, memenggal kata, menggabungkan kata gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan ejaan gitu ya. Jadi kalau dari segi bahasa, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi bahasa gitu. Baik kata ataupun kalimat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk huruf-huruf dan tanda baca gitu. Nah, itu ya. Jadi ini pengertian aja mungkin nanti ya. Silakan kalau mau dipahami dari pengertian ini bisa juga gitu. Nah, yang menjadi lingkup dalam pembahasan ejaan ini adalah pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Nah, ini jadi satu-satu nanti saya akan jelaskan tentang ini gitu ya. Nanti pada akhir slide kalau ada pertanyaan bisa melalui komentar-komentar itu nanti saya baca. Nah, yang pertama huruf kapital gitu ya. Jadi huruf kapital ini untuk digunakan untuk menandai satu bentuk huruf yang memiliki fungsi berbeda dalam kata atau kalimat gitu ya. Gitu ya poinnya. Jadi satu huruf yang memiliki fungsi berbeda dalam kata atau dalam kalimat. Jadi kalau ada dalam kata yang dia huruf kapital atau dalam satu kalimat ada huruf kapital, fungsinya berbeda gitu. Jadi nggak sekedar membesarkan huruf atau mengecilkan huruf, nanti harus ada fungsinya gitu ya. Nah, poin yang B, huruf A kapital secara fonemis itu pengucapan gitu ya, pengucapan sebunyi dengan A kecil gitu, sama-sama A gitu ya, tapi fungsinya berlainan gitu ya. Penampilannya dalam tulisan pun berbeda gitu ya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama tempat, nama orang, dan lain-lain. Dan lain-lain ini misalnya nama orang atau merek misalnya gitu ya, merek atau kemudian sesuatu istilah tertentu misalnya gitu ya, yang sifatnya simbolis gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan huruf kapital di depannya gitu. Nah, kemudian secara umum penggunaan huruf kapital tidak menimbulkan permasalahan. Nah, tapi yang sering terjadi, kesalahan sering terjadi itu adalah pada penulisan kata Anda, ini contoh ya. Nah, kata Anda harus selalu ditulis dengan A kapital meskipun terletak di tengah atau akhir kalimat. Ya, Anda ini kan simbol juga ya. Jadi seperti nama atau pengenaan suatu identitas itu. Mestinya memang di awal kata menggunakan huruf kapital gitu ya. Oke, kemudian cetak miring ini ya. Jadi poin pertama, cetak miring itu sebuah huruf, sebuah kata atau kalimat yang ditulis dengan huruf miring gitu. Kalau di komputer itu yang italik gitu ya. Jadi diketik dengan huruf italik, miring dia. Gunanya adalah untuk membedakan dari huruf kata atau kalimat lain gitu ya,
dalam sebuah kalimat atau paragraf atau karangan utuh. Nah, huruf yang dicetak miring font B ya, huruf yang dicetak miring adalah penanda yang mengacu ke beberapa informasi, antara lain dia menunjukkan bahwa itu adalah kutipan dari bahasa asing, istilah Latin gitu ya. Bahasa asing ini bisa bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, bahasa apa tuh, banyak bahasa asing gitu ya. Jadi pokoknya bahasa asing itu dia wajib dicetak miring gitu. Kemudian istilah Latin, istilah Latin itu ya kayak apa, Panthera tigris gitu ya, bahasa-bahasa yang berkaitan dengan nama gitu ya, nama Latin gitu. Kemudian nama penerbitan, majalah dan lain-lain gitu ya. Nah, cetak miring hendaknya ditulis per kata, jadi bukan per kalimat gitu. Jadi maksudnya ini tetap harus memperhatikan kaidah kata per kata gitu. Jadi ada kata yang tetap harus dipisah, maka cetak miringnya juga dipisah gitu. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan bedanya hanya di penulisan nama penerbitan misalnya. Jadi yang betul adalah yang B, media pisah Indonesia. Nah, cetak miringnya juga dipisah, walaupun dalam dalam praktiknya kalau pakai komputer kan tinggal sekaligus saja di italik gitu ya. Nah, selanjutnya, nah kita masuk ke penulisan kata gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan beberapa hal yang masuk dalam pembahasan. Misalnya kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti gitu ya. Kata ganti itu ya ku, mu, kau, dan nya gitu. Singkatan dan akronim serta angka dan lambang bilangan. Kesalahan penulisan yang sering terjadi itu adalah ditemukan kalau pada istilah-istilah khusus gitu ya. Jadi istilah khusus yang salah satu unsurnya yang digunakan untuk kombinasi gitu ya. Unsur gabungan kata yang demikian sering ditulis terpisah gitu, padahal seharusnya disatukan gitu ya. Apa contohnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, contohnya banyak sekali gitu. Nanti bisa kalian lihat misalnya dalam dalam penamaan tempat gitu ya, atau penamaan suatu istilah khusus gitu misalnya. Nah, itu sering sekali ditemukan kesalahan-kesalahan seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, contoh yang paling contoh yang sering gitu ya, sering didiskusikan itu misalnya nama kota Bandar Lampung misalnya. Nah, itu kan ada yang bilang bandar dipisah Lampung gitu kan, ada yang juga digabung gitu. Nah, ini nggak jelas ini kan, bukan nggak jelas, ini sering jadi diskusi gitu ya. Jadi secara bahasa mana yang benar gitu ya. Nah, ini nanti silakan dipikirkan, ini menarik untuk didiskusikan gitu ya. Walaupun nanti kalian akan ketemu misalnya dengan tapi kan peraturannya bunyinya begini Pak gitu. Nah, jadi beda bahasa, penggunaan beda dalam kajian bahasa, beda dalam kajian hukum nanti gitu ya. Karena kadang-kadang di hukum juga di beberapa dokumen hukum masih sering terjadi penggunaan penulisan kata yang belum tepat gitu ya. Nah, oke, kemudian nah, ini terkait dengan unsur serapan. Jadi bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing gitu ya. Nah, ini ada tabelnya gitu ya. Jadi kalau dari bahasa daerah yang paling banyak itu bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan kemudian bahasa Bali gitu. Nah,
Ayo, apa contohnya? Banyak sekali tuh, ya. Ini kalau kuliah online, kalau kuliah offline sebenarnya menarik kita diskusi tentang ini gitu ya. Tapi nanti ada bagian nanti tugas yang saya hendak berikan terkait dengan ini gitu ya. Oke, supaya menarik gitu ya. Jadi ini kan eh, hasil penelitian menemukan sejumlah bahasa di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia itu porsinya cukup banyak di dalam penggunaan bahasa Indonesia gitu. Nah, contohnya apa? Nah, ini nanti yang menarik untuk ditulis gitu. Nah, kemudian bahasa asing. Nah, bahasa asing juga banyak gitu. Ada dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, Portugis, Sanskerta, Arab dan Cina gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu campur gitu. Banyak serapan dari bahasa asing dan juga dari bahasa daerah gitu ya. Nah, kita masuk ke pemakaian tanda baca gitu ya. Tanda baca mungkin sudah paham gitu ya, tanda baca itu apa gitu ya. Nah, tapi penggunaan tanda baca itu yang seringkali belum tepat gitu ya. Jadi banyak sekali kalimat yang sebenarnya harus didukung penggunaan tanda baca, tapi sering tidak ditulis tanda bacanya gitu ya. Jadi tanda baca itu penting untuk bukan hanya untuk ketertiban gramatikal gitu ya, tapi supaya gagasannya bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Nah, misalnya kalau mari makan gitu kan, nah nggak ada tanda bacanya di belakang itu apa gitu. Nah, orang yang dikasih tulisan itu berpikir dia cuma ngasih pesan dia mau makan apa ngajak makan ini gitu kan, gitu ya. Nah, mari makan gitu. Nah, dia ngasih tahu dia mau makan apa ngajak makan, tanda bacanya gitu kan. Kalimatnya tidak sempurna gitu ya, nggak ada tanda baca juga. Ini kalau teks ya gitu ya, misalnya ngirimin WhatsApp atau mengirimi SMS gitu ya, nggak ada tanda bacanya. Jadi kalau dia menggunakan tanda baca mungkin lebih bisa tersampaikan dengan tepat ya. Nanti kalau salah tanda baca, misalnya mengirim pesan kamu sehat gitu ya, nah tanda serunya ada 3 gitu. Nah, salah paham tuh orang gitu ya, tanda serunya 3, apalagi kamu sehatnya huruf besar semua gitu. Nah, jadi salah paham dia. Jadi dikiranya marah gitu ya. Nah, jadi penggunaan tanda baca yang tepat, apakah suatu kalimat itu harus pakai tanda baca atau tidak, gunanya adalah untuk menghindari kesalahpahaman tersebut gitu ya. Nah, contohnya tadi seperti sudah saya bilang. Oke, baik, kita masuk kepada pembahasan tentang morfologi. Jadi morfologi itu bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruhnya terhadap perubahan bentuk, terhadap golongan dan arti kata gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut sebagai bahasa aglutinatif gitu ya, atau bahasa yang terdiri atas tempelan-tempelan. Nah, ini sebenarnya bahasa yang kemudian berkaitan dengan imbuhan gitu ya. Jadi kalau secara konsep itu kan dalam bahasa Indonesia itu ada kata yang sifatnya bebas ya, jadi artinya dia memang sudah punya makna gitu ya,
secara sendiri gitu ya, ataupun kemudian ada kata yang kemudian bisa bermakna pada saat dia dikenakan imbuhan misalnya, atau bisa juga mempunyai makna yang berbeda gitu kalau dikasih imbuhan gitu ya. Itu yang disebut dengan bentuk terikat itu. Nah, kalau bicara imbuhan, rasanya ini sudah pada paham lah gitu ya. Jadi imbuhan itu ya nggak usah saya ajarin lagi, ber itu apa, per itu apa gitu ya, meng, di, ter, se, pang itu apa gitu ya. Ada juga sisipan, l, m, r, in gitu ya, kemudian akhiran kan, i, an, nya gitu ya. Nah, ada juga yang sifatnya gabungan, ada di depan, ada di belakang gitu ya. Berkan gitu ya, beran, peran gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya rasa udah paham lah gitu ya. Nah, terus ini yang perlu dipahami pada saat kita berkenaan dengan penggunaan imbuhan gitu ya. Jadi pastikan dulu kata dasarnya itu apa gitu ya. Nah, kemudian perlu juga diketahui atau dipastikan bentuk terikat yang mengimbuhinya gitu ya. Contoh misalnya kata kontrakan gitu ya, kontrakan k-nya 2 atau k-nya 1, kontrakan gitu. Nah, ini kan bentuk dasarnya berbeda, yang satu bicara kontrak, yang satu bicara kontra gitu. Nah, tapi pada saat dikasih imbuhan, nah ya kan, bisa salah makna itu pada saat pada saat disampaikan kepada orang yang tidak tepat di tempat yang tidak tepat juga misalnya gitu ya, terkait dengan bahasa yang efektif tadi gitu, karena sama-sama kan bunyinya kontrakan gitu kan. Nah, padahal maksudnya mungkin kontrakan ini kan coba tolong dihadapkan gitu ya, dihadapi gitu ya, dilawan gitu ya, kontra gitu kan. Nah itu jadi harus paham dulu itu. Nah, terus kemudian ada juga yang harus diperhatikan, misalnya adalah beberapa kata gitu, misalnya seperti ini, tumpukan dengan yang k-nya 2 gitu ya. Kalau yang pertama ini kan tumpu kata dasarnya, yang kedua tumpuk gitu. Nah, penggunaan secara pengucapan bisa sama tuh gitu ya, tumpukan gitu. Nah, padahal maknanya berbeda gitu ya. Nah, kemudian pertunjukan ya, k-nya 1, pertunjukan gitu. Nah, apa coba kata dasarnya itu ya, tunjuk, yang satu tunjuk gitu. Nah, mana nih yang benar ini gitu kan. Nah, itu ya, tunjuk itu di dalam kamus bahasa apa, coba dicari. Nah, bisa jadi maknanya berbeda gitu. Nanti banyak ketemu seperti begini tuh gitu ya, kata-kata yang sifatnya bisa mempunyai makna berbeda pada saat dia dikenakan imbuhan tadi itu gitu. Nah, maka kemudian kita masuk kepada materi tentang variasi imbuhan gitu ya. Nah, dalam beberapa kata nanti ketemu kata yang imbuhan itu kemudian bervariasi, berubah gitu ya. Jadi awalan ber kemudian menjadi bel. Misalnya jika diserangkaikan dengan kata ajar, nggak jadi berajar gitu, tapi jadi bel gitu ya. Kan ajar ini kata, jadi pada saat kena imbuhan nggak jadi berajar tapi jadi belajar. Nah, kemudian awalan ber dan ter bervariasi menjadi be,
dan te jika diserangkaikan dengan kata yang suku pertamanya berbunyi gitu ya. Masih ingat kan suku kata itu apa gitu ya? Suku kata itu penggalan kata gitu ya. Cer strip min misalnya. Nah, per strip caya gitu. Nah, jadi ketika ketemu dengan imbuhan tadi berter ya, tidak lagi bercermin gitu. Tidak lagi terpercaya gitu. Tapi kemudian melebur gitu ya. Melebur R-nya dengan R yang udah ada di dalam suku kata tadi itu. Jadi bercermin dan terpercaya gitu. Lebih enak juga didengar ya daripada bercermin gitu. Terpercaya gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Ini banyak sekali masih tulisan-tulisan yang sering salah gitu. Nah, kemudian awalan me bervariasi menjadi menge jika diserangkaikan dengan bentuk dasar yang terdiri dari satu suku kata. Misalnya kata bom, kata tik, kata lap, ini contohnya ya. Jadi dia nggak bisa kalau di langsung disandingkan dengan me. Jadi bom, metik maknanya jadi lain gitu ya. Melap gitu, jadi nggak efektif nanti. Nah, dia berubah jadi bertambah menyesuaikan dengan satu suku kata tadi menjadi mengebom, mengetik gitu ya. Nah, ini banyak sekali juga nanti ketemu. Oke, kita masuk kepada peluluhan kata gitu ya. Jadi peluluhan kata ini terjadi jika imbuhan me, pe gitu ya, diserangkaikan dengan kata pada huruf pertama KTPS. Nah, ini mungkin sudah kalian pahami waktu pelajaran di SMA gitu ya. Jadi KTPS itu konsonan yang tidak punya suara gitu. Beda sama misalnya B gitu kan. B, C gitu ya, itu berbeda. Nah, contohnya apa? Ini contohnya adalah jika ketemu dengan kata kejar gitu ya, maka menjadi mengejar ya. Kan ketemu dengan kata tipu, maka menjadi menipu. Pukul juga begitu, berubah jadi memukul. Sikut jadi menyikut gitu. Nah, asal muasalnya dari mana ini Pak? Kenapa bisa menjadi fleksibel begini gitu kan? Kejar jadi mengejar gitu. Tipu jadi menipu gitu ya. Pukul jadi memukul gitu ya. Sikut menjadi menyikut gitu. Nah ya, kenapa kemudian muncul peleburan kata seperti ini gitu. Nah, jadi ini terkait dengan bunyi kata gitu ya, terkait dengan bunyi kata. Jadi bunyi kata itu harus tidak merubah makna kata gitu ya. Jadi misalnya kalau ke tipu kita pakai menyipu gitu, bunyi katanya jadi lain gitu ya. Kita ganti misalnya tipu dengan gitu ya, memipu gitu. Nah, bunyi katanya jadi tidak memunculkan kata tipu tadi gitu. Memipu, menyipu, personifikasi atau pemahaman orang akan bingung gitu ya. Jadi kalau menipu, nah lebih gampang didengar, lebih gampang dimaknai gitu. Gitu aja jadinya. Nah, cuma pada beberapa kata bisa jadi dia tidak luluh gitu ya. Karena kalau luluh bisa jadi
merubah makna tadi itu gitu. Misalnya mengkaji, mengkilat gitu ya. Kalau di lebur mengaji gitu kan, beda. Mengilat, apa ini bunyi mengilat ini kan, maknanya jadi tidak bisa dipahami dengan tepat gitu. Nah, jadi itu kaidahnya gitu ya. Dalam meluluhkan kata ada kata KTPS yang akan melebur, tapi juga peleburannya itu harus tidak berubah makna, tapi ada juga kata yang tidak luluh ya, karena kalau luluh dia juga bisa merubah makna gitu. Oke, kemudian materi tentang klaster gitu ya. Jadi klaster ini nanti ketemu dengan kata-kata yang dua konsonan di awalnya itu berurutan gitu. Jadi ada kata konsonan dua di awal kata gitu. Misalnya kritik, traktir, program, syarat gitu ya. Nah, ini ya, konsonan tersebut tidak luluh gitu ya. Gitu kan? Mengkritik tetap jadi mengkritik gitu ya. Traktir tetap jadi mentraktir. Program tetap jadi memprogram. Syarat tetap jadi mensyaratkan. Gitu. Nah, kenapa begini? Tadi seperti tadi gitu ya. Jadi kata-kata yang klaster seperti ini pada saat dia ketemu imbuhan, kemudian maknanya berubah gitu kan, maka nanti akan menjadi kata yang tidak efektif lagi gitu. Maka kemudian supaya maknanya tetap bisa dipahami, dia tidak berubah gitu. Dan secara bunyi bahasa pun lebih enak gitu ya, bunyi bahasa gitu. Ada catatan khusus untuk PR jika ditempeli bunyi PR-nya luluh gitu ya. Memprogram, memproduksi misalnya, program, pemroduksi gitu. Ya, PR-nya luluh itu kan, jadi P karena depannya udah PR gitu ya. Kalau secara bunyi peprogram, jadi tidak efektif ya, karena seperti mengulang gitu, P-nya 2. Pemproduksi gitu kan, P-nya jadi terkesan 2. Secara bunyi tidak indah gitu, dan secara makna juga jadi tidak bisa dipahami dengan baik gitu. Nah, ini disebut dengan pohon kata gitu ya. Jadi pohon kata itu bagaimana tata letak kata itu dengan variasinya gitu. Jadi kayak kata ubah ini bisa jadi berubah, mengubah gitu ya, perubahan, pengubahan gitu ya. Bisa juga jadi ubahan gitu ya, mengubah. Nah, pada saat dia kena imbuhan jadi berubah menjadi beberapa bentuk kata gitu ya. Nah, kata pemukiman misalnya, pemukiman gitu ya. Nah, mana ini benar? Permukiman, pemukiman, penatar, petatar, peninju, petinju gitu ya. Nah, ini awal kata dasarnya apa, dan kemudian perubahannya apa gitu. Nah, ini nanti jadi bagian juga di tugas gitu ya. Jadi udah ada petunjuk tuh mana yang tugas ya. Jadi ini yang jadi bagian dari tugas gitu. Jadi nanti kalian akan buat pohon kata, beberapa kata di sini gitu. Oke. Kita masuk ke makna bentukan kata gitu. Nah, jadi ini penting gitu, karena pada saat dia dikenakan
imbuhan, beberapa kata bisa mempunyai makna yang berbeda, ataupun misalnya memiliki perbedaan yang lumayan jauh dengan kata aslinya gitu. Jadi misalnya kata ahli waris ya, kena imbuhan pe menjadi pewaris, ini orangnya gitu ya. Kemudian dikenakan imbuhan menjadi mei ya, jadi mewarisi. Nah, mewarisi. Nah, kemudian juga kata tugas dikenakan imbuhan i, menugasi, menunjukkan kepada orang yang memberikan tugas gitu ya. Tapi ketika dikenakan imbuhan di ya, di i, ditugasi, ini menunjukkan kata orang yang dikasih tugas gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi berbeda kan posisi makna katanya jadi berbeda. Menganugerahi dengan menganugerahkan gitu. Nah, walaupun dia posisi katanya sama, jadi secara bahasa jadi berbeda gitu ya. Menganugerahi, menganugerahkan gitu. Membawahi, membawahkan gitu ya. Nah, variasi-variasi ini bisa ketemu nanti dalam beberapa kata gitu ya. Hanya saja misalnya kaidah yang harus diperhatikan adalah posisi kata itu terhadap situasi, terhadap posisi seseorang, atau terhadap situasi gitu. Itu yang membedakannya nanti penggunaannya gitu ya. Mencemari, mencemarkan misalnya ya. Mencemari itu lebih cocok digunakan untuk apa gitu. Mencemarkan lebih cocok digunakan untuk apa gitu. Nah, ini variasi bahasa. Walaupun pada beberapa kejadian maknanya tetap sama gitu ya. Gitu ya. Nah, itu sedikit ya. Oke, kemudian kita sampai kepada bagian responsi gitu. Nah, jadi simpel aja, cuma ada dua ya. Cuma ada dua poin responsi gitu. Jadi nanti kalian silakan jawab pertanyaan ini gitu ya. Yang pertama adalah tuliskan beberapa contoh kata serapan dalam bahasa daerah apa aja terserah, tetapi yang menjadi diserap menjadi bahasa Indonesia gitu ya, bukan bahasa daerahnya lu gitu, tapi yang diserap menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Sarapan itu bahasa daerah tuh gitu ya. Silakan dicari dia merupakan bahasa serapan dari mana gitu. Bahasa asing gitu, bahasa asing juga banyak di bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa asing gitu. Kantor misalnya, kantor itu bahasa asing, tapi kemudian dia melebur menjadi bahasa Indonesia gitu, digunakan oleh kita gitu kan, kantor, padahal itu bahasa asing gitu. Nah, bisa dicari itu bahasa mana gitu. Gitu. Nah, poin yang kedua adalah identifikasi pohon kata berikut gitu ya. Ini ada 5 kata. Jadi nanti identifikasi dari kata dasar, kemudian penggunaan imbuhan-imbuhan, misalnya pemukiman gitu ya, menjadi bermukim, permukim dan seterusnya gitu. Oke. Instruksi pengumpulan tugasnya nanti saya tuliskan di Google Classroom gitu ya. Jadi itu terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.